Ketika pedang inkarnasi Itarim menembus tubuh Suho, semua orang mengira ini adalah akhir baginya. Namun mereka salah, karena di dalam kegelapan yang menelan diri Suho, sebuah kekuatan baru telah bangkit melawan kematian. 果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略。 Saat Suho menuntut jawaban dari Lee Min-sung untuk memberitahukan semua yang dia ketahui soal Stardust dan utusan Itarim. Lee Min-sung yang terkejut mendengarnya kemudian bergumam. Dia bukan hanya tahu soal Stardust, tapi juga tahu soal alien sialan itu. Mengingat orang yang membunuh Brocky dan mengacaukan distribusi Stardust adalah sosok bertopeng hitam, Lee Min-sung menduga jangan-jangan pemuda di hadapannya ini adalah bajingan bertopeng hitam tersebut. Namun berhubung Lee Min-sung tidak mau menghabiskan waktunya untuk meladeni Suho, karena ia sendiri harus segera kabur dari pengejaran para hunter. Tanpa ragu Lee Min-sung langsung mengayunkan pedangnya untuk menghabisi Suho, tapi Suho malah menangkap bilah pedang itu dengan begitu mudahnya. Lalu ketika Lee Min-sung terkejut dan kembali bergumam, padahal magic power-nya lebih lemah dariku. Jadi bagaimana mungkin seranganku bisa ditahan dan aku tidak bisa menariknya kembali? Pada saat itu juga, tiba-tiba sebuah tendangan langsung dilayangkan kepada Lee Min-sung, hingga membuatnya terhuyung sambil meringis menahan sakit. Beru yang mengamati pertarungan itu kemudian mengatakan bahwa keterkejutan Lee Min-sung adalah hal yang wajar. Umumnya rank seorang hunter itu hanya diukur dari magic power-nya. Tapi bagi makhluk yang bisa merasakan kekuatan fisik, Beru bisa mengetahui kekuatan fisik Suho sudah berkembang melampaui batas yang mampu dihadapi hunter rank A, terlebih lagi setelah Suho selalu fokus memperkuat stat strength-nya dan melalui latihan brutal bersama Amut. Sementara ketika pertarungan Suho dan Lee Min-sung terus berlanjut menjadi semakin sengit. Tepat di bawah lubang besar yang menghubungkan permukaan ke dalam dungeon field. Di sini terlihat Miho yang masih diliputi kebingungan kenapa Dojin bisa hidup kembali, padahal jantungnya telah tertusuk pedang. Namun begitu Dojin baru saja ingin menjelaskannya sambil memegang star fragment yang akan ia gunakan untuk mengendalikan para hunter. Tiba-tiba terdengar suara dari atas permukaan yang memanggil Miho dan menanyakan apa yang terjadi di sini. Kemudian ketika Miho menoleh ke sumber suara tersebut, di mana ada dua hunter S-rank yang muncul di tepi lubang. Sontak kemunculan mereka itu telah membuat Dojin langsung mengurungkan niat tersembunyinya, sementara Miho justru merasa lega karena Choi Jong-in dan Lim Tae-ju telah datang di waktu yang tepat. Saat Choi Jong-in melompat turun dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, hingga terbentuk lubang besar tersebut. Miho langsung memberitahukan bahwa Lee Min-sung adalah pelakunya. Namun mengingat Lee Min-sung hanyalah seorang hunter rank A, Choi Jong-in masih sulit mempercayai apa benar Lee Min-sung mampu menciptakan kerusakan sebesar ini. Hingga setelah Miho kembali menjelaskan, kemungkinan Lee Min-sung memperoleh magic power yang sangat besar karena efek sebuah obat. Dan dalam kondisi tersebut dia juga menyerang Hunter Park Dojin sebelum melarikan diri. Kini perhatian Choi Jong-in langsung tertuju ke arah Dojin yang tampak tidak terluka parah. Bahkan meski Dojin sudah menjelaskan bahwa ia kebetulan punya skill penyembuhan, hal itu justru membuat Choi Jong-in semakin heran. Sebenarnya sehebat apa skill penyembuhan Dojin tersebut? Namun berhubung saat ini ada hal yang jauh lebih penting, yaitu mereka harus mengejar Lee Min-sung yang telah membuat kegaduhan cukup besar. Lantas Choi Jong-in pun langsung mengabaikan Dojin dan setuju untuk segera bertindak, sementara Lim Tae-ju sendiri sudah bergerak lebih dulu tanpa sepengetahuan Choi Jong-in. Di tengah situasi yang semakin rumit ini, Dojin kembali memastikan koneksinya dengan Lee Min-sung yang belum terputus. Ia tak menyangka kalau Lee Min-sung memiliki kegigihan yang luar biasa, hingga mampu melawan pengaruh kekuatan divine dari Miss Burn. Bahkan meski kemungkinan besar tidak ada yang akan mempercayai ucapan Lee Min-sung, Dojin pikir kecurigaan tetap bisa mengarah kepadanya jika ia tidak segera bertindak. Jadi setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, akhirnya Dojin pun telah mengambil keputusan untuk membuang Lee Min-sung dengan mengendalikan dan menghancurkan tubuhnya, tidak peduli meski ia harus mengorbankan banyak divine power. Namun tepat ketika Dojin baru saja menggunakan kemampuannya untuk mengambil alih penglihatan Lee Min-sung, sontak Dojin malah dikejutkan dengan Lee Min-sung yang sedang bertarung melawan sosok bertopeng hitam. Hingga membuat Dojin jadi bertanya-tanya kenapa si topeng hitam juga ada di sana. Apakah dia juga mengincar Lee Min-sung sama seperti asosiasi hunter? Memikirkan terlalu banyak hal tak terduga yang terjadi semenjak dirinya tiba di dunia ini. Di antaranya adalah kehadiran Hunter S-Rank, perlawanan Lee Min-sung terhadap Divine Miss Burn, dan variabel topeng hitam yang memiliki otoritas kegelapan. Semua itu membuat Dojin menyadari tidak ada yang berjalan sesuai rencana sejak kedatangannya, seolah dunia ini tidak lagi tunduk pada kehendak dewa seperti di masa lalu. Namun anehnya Dojin justru tertawa, ia sendiri bahkan tak mengerti kenapa dirinya merasa begitu senang dalam situasi yang semakin kacau ini. Shin kemudian kembali memperlihatkan pertarungan antara Suho melawan Lee Min-sung, di mana Suho yang terus melancarkan serangan bertubi-tubi, hingga membuat Lee Min-sung kewalahan menahan serangannya. Lee Min-sung yang menyadari posisinya tidak menguntungkan dan waktu yang ia punya juga semakin sempit. Lantas ia pun memutuskan untuk meminta Suho berhenti menyerang, lalu Lee Min-sung berkata, "Jika aku menjawab pertanyaanmu, apa kau akan membiarkanku pergi begitu saja?"
Suho yang mendengarnya kemudian ia balik bertanya, "Kenapa sikapmu tiba-tiba berubah? Bukankah kau bekerja sama dengan utusan Itarim?" Lalu begitu Lee Min Sung menjawabnya dengan kesal bahwa justru alien sialan itulah yang telah menusuknya dari belakang. Pengakuan itu tentunya cukup mengejutkan Suho, membuatnya bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Kemudian ketika Suho kembali menuntut jawaban mengenai alasan Lee Min Sung membantu distribusi Stardust. Dan Lee Min Sung menjawab, ia melakukannya karena alien itu berjanji akan membunuh seseorang yang ingin ia bunuh. Lagi-lagi Suho kembali dibuat terkejut mendengar pengakuan Lee Min Sung, bahkan ia masih sulit mempercayai apakah semua yang Lee Min Sung lakukan ini hanya demi membunuh satu orang. Lee Min Sung mengungkapkan, setelah insiden Great Cataclysm, kehidupannya seketika berubah total. Orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tiba-tiba menjadi Hunter S-Rank dan mulai meremehkannya. Jadi demi tetap bisa hidup sebagai dirinya sendiri, ada seseorang yang harus ia singkirkan. Saat Lee Min Sung membalikan pertanyaan itu kepada Suho, bukankah kau sendiri juga ingin mencari dan membunuh alien itu? Dengan tegas Suho langsung menjawab tidak, sebab jika kami masih bisa bicara baik-baik, maka aku lebih memilih tidak membunuhnya. Lee Min Sung yang menganggap jawaban Suho itu terlalu naif, sontak ia langsung mencemooh Suho dengan emosi yang meluap. Tidak membunuhnya kau bilang? Sudah jelas alien itu datang untuk menginvasi dunia ini. Kau mengingatkanku dengan karakter paling menjijikan yang pernah aku perankan saat aku masih berakting, yaitu karakter membosankan tanpa ego, yang hidup hanya dalam batas moralitas dan ekspektasi orang lain. Orang seperti itu tidak pernah tahu apa yang benar-benar dia inginkan. Jika kau tidak cukup beruntung untuk mendapatkan kekuatan, pasti akan tiba waktunya di mana kau tersapu oleh situasi dan dipaksa mengambil keputusan. Dan sekarang akulah yang akan menciptakan situasi itu untukmu. Sementara ketika Lee Min Sung baru saja akan mengungkapkan identitas sebenarnya dari sosok yang seharusnya Suho bunuh, tiba-tiba Lee Min Sung kehilangan kendali atas tubuh dan jiwanya, karena Dojin telah sepenuhnya menguasai Lee Min Sung. Dengan tatapan dingin, Dojin kemudian berkata kepada Lee Min Sung di alam bawah sadarnya, "Lee Min Sung, aku tidak bisa membiarkanmu mengungkapkannya lebih jauh dari ini. Walau bagaimanapun, aku tetap berterima kasih padamu, hingga aku bisa mendapatkan banyak hal. Tetapi aku tidak akan menarik ucapanku akibat kegagalanmu, dan terakhir aku akan mengambil tubuhmu." Lee Min Sung yang mendengarnya sontak jadi kesal dan berusaha melawan dengan penuh amarah. Namun semuanya sudah terlambat, karena tubuhnya sudah sepenuhnya jatuh ke dalam kendali Dojin. Di sini kita pun dapat melihat tubuh Lee Min Sung yang mulai memancarkan energi liar bercahaya yang sangat menyilaukan Suho di hadapannya. Sementara di sisi Beru yang bersembunyi di balik pakaian Suho, sontak ia langsung menyadari energi itu adalah milik Itarim yang jauh lebih kuat dibandingkan saat bersama Broky. Yang mana setelah melalui proses inkarnasi yang tidak terelakkan, kini Lee Min Sung benar-benar telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Senjatanya menjadi lebih kokoh dengan kilauan menakutkan. Sepasang sayap bercahaya perlahan muncul dari punggungnya, dan seluruh kulit tubuhnya mulai mengelupas memperlihatkan lapisan baru yang mengerikan. Sosok itu kini bukan lagi Lee Min Sung yang sebelumnya, melainkan inkarnasi Dojin yang telah menjadikan tubuh Lee Min Sung sebagai wadah kekuatannya. Namun di hadapan perubahan luar biasa tersebut, nyatanya Suho tetap berdiri menahan tekanan energi yang terus bergejolak tanpa merasa gentar sedikit pun. Bahkan meski Dojin melepaskan tekanan intimidasi yang begitu berat saat ia berkata, "Jadi alasanmu menyerang pabrik Stardust dan melacak Lee Min Sung, semua itu adalah untuk menemuiku. Aku sendiri juga ingin bertemu denganmu, si topeng hitam pembuat masalah." Di sini Suho tetap tidak goyah, hanya saja pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Kenapa Lee Min Sung tiba-tiba berubah, dan apakah sosok yang ada di hadapannya sekarang adalah utusan yang dikirim Outer God Itarim? Lalu begitu Dojin menyeringai memperlihatkan kesombongannya saat ia berkata, "Sudah kuduga kau tahu soal keberadaan kami. Memang benar, aku datang kemari untuk mengambil alih dunia ini." Perkataan Dojin itu semakin memperkuat kecurigaan Suho bahwa yang menyebabkan ayahnya tidak bisa kembali adalah gara-gara mereka. Namun begitu amarah Suho meledak, kemudian ia langsung bersiap untuk menyerang Dojin. Tiba-tiba terdengar suara Lim Tae-ju yang memperingatkan mereka untuk tidak boleh bergerak tanpa izin darinya. Hingga suara yang dipenuhi dengan tekanan dahsyat itu seketika langsung menghentikan pergerakan Suho dan Dojin. Bahkan di saat keduanya mencoba mengabaikan peringatan tersebut, Lim Tae-ju tidak segan-segan akan melubangi tubuh mereka dengan panahnya. Lim Tae-ju kemudian langsung bersiap meluncurkan anak panahnya ke arah Lee Min Sung yang dirasuki oleh Dojin. Ia menuntut penjelasan atas apa yang Lee Min Sung lakukan dan siapa Lee Min Sung sebenarnya. Tapi berhubung sosok Lee Min Sung yang ia lihat sudah tidak memiliki kemanusiaannya lagi, sayangnya Lim Tae-ju tidak mendapat jawaban dari pertanyaannya. Sebaliknya Dojin yang menguasai tubuh itu justru langsung mengajak Suho untuk berpindah ke tempat lain, agar mereka bisa melanjutkan obrolan mereka tanpa gangguan. Menyadari hal itu, Lim Tae-ju langsung melepaskan anak panahnya dengan kecepatan luar biasa, sebab ia tidak akan membiarkan siapapun bergerak tanpa izin darinya. Namun sebelum anak panah itu mengenai Dojin, dengan mudah Dojin masih bisa menghindar, hingga anak panah tersebut justru melesat ke arah Suho yang juga mampu menghindarinya secara refleks.
Bahkan tidak peduli meskipun Lim Taeju kembali melancarkan serangan dengan 3 anak panah sekaligus, yang melesat seperti kilatan cahaya. Nyatanya Dojin tetap bisa menghindarinya tanpa kesulitan. Begitu juga dengan Suho yang mampu bergerak lincah setiap kali panah itu melesat ke arahnya. Di tengah situasi yang tidak terduga ini, Suho menyadari sepertinya Lim Taeju datang juga untuk menangkap Lee Min-sung. Terlebih lagi, dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda bekerja sama dengan utusan Itarim. Sementara di sisi Lim Taeju yang tidak menyangka kalau kedua targetnya mampu menghindari semua serangannya dengan mudah. Di sini ia mulai mengerahkan energi sihir dalam jumlah yang lebih besar untuk menargetkan Lee Min-sung yang menjadi prioritas utamanya. Hingga di saat energi sihir yang luar biasa itu terkumpul, sontak ekspresi percaya diri Dojin seketika berubah dengan mata yang terbelalak. Karena instingnya dapat merasakan, serangan yang dipersiapkan Lim Taeju kali ini sangatlah berbahaya. Namun berhubung di saat yang sama, naluri Lim Taeju juga menangkap kehadiran sesuatu di dekatnya, lalu dengan refleks ia langsung mengubah arah busurnya kepada sosok tersebut. Sialnya keputusan Lim Taeju itu malah memberi kesempatan bagi Dojin dan Suho untuk melarikan diri, hingga membuat Lim Taeju sangat kesal dan berkata, "Sial, sebenarnya apa yang ada di pikiranmu Lee Min-sung?" Dan ternyata, sosok goblin yang muncul di dekat Lim Taeju tadi adalah prajurit bayangan Suho, yang sengaja ia tempatkan di situ untuk mengalihkan perhatian Lim Taeju. Beberapa saat kemudian, setelah Lim Taeju melaporkan kepada Wo Jinchul yang berada di markas asosiasi terkait kegagalannya dalam menangkap Lee Min-sung. Di sini terlihat Choi Jong-in dan Mi-ho yang kini sudah tiba di tempat Lim Taeju. Choi Jong-in yang mendengar laporan Lim Taeju bahwa penampilan Lee Min-sung terlihat tidak wajar karena efek penggunaan obat. Ditambah lagi, ia juga melihat ada hunter lain yang mengenakan topeng hitam yang terlibat bersamanya. Sontak dugaan Choi Jong-in langsung mengarah pada seseorang yang pernah ia temui. Lalu ia segera memastikan kepada Lim Taeju, apakah penampilan hunter bertopeng hitam itu terlihat seperti seorang petarung. Hingga begitu Lim Taeju membenarkan hal itu. Kemudian Choi Jong-in kembali mengatakan bahwa hunter yang ia lihat saat dungeon break di bandara juga mengenakan topeng hitam, dan ia mampu menghentikan para monster sendirian bersama pasukan kegelapan. Wo Jinchul yang mendengarnya dari telepon sontak sangat terkejut dan langsung bergumam, jika yang dia maksud adalah prajurit bayangan, seharusnya mereka adalah milik Hunter Sung Jinwo. Apa Hunter Sung Jinwo yang menghilang kini telah kembali? Tapi sepertinya tidak mungkin, sebab jika itu adalah Hunter Sung Jinwo, dia pasti langsung mengakhiri situasinya. Sementara ketika Wo Jinchul mulai mempertimbangkan kemungkinan lain yang mengarah pada Suho, di wilayah tertinggi di Dungeon Field Paju, terlihat Suho dan Dojin yang saling berhadapan untuk melanjutkan obrolan mereka yang sempat tertunda. Yang mana sembari Dojin yang mengacungkan senjatanya ke arah Suho, Dojin mengungkapkan keterkejutannya atas tindakan Suho yang membantunya melarikan diri. Suho kemudian menjelaskan tentu saja ia akan melakukan hal itu, sebab ia tahu Dojin pasti akan membuang tubuh Lee Min-sung dan menghilang begitu saja jika situasinya memburuk. Lalu ketika mendengar Dojin yang kembali mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapat dari para iblis bahwa Sang Darkness adalah makhluk yang dikenal sebagai Shadow Monarch di dunia ini. Jadi ia ingin tahu apa hubungan Suho dengan Shadow Monarch. Dengan sikap dingin Suho pun menjawab, "Kurasa aku tidak perlu memberitahukan apapun padamu. Lagi pula aku pasti akan mengalahkanmu dan segera mendapatkan informasi dengan cara itu." Beru kemudian mencoba memperingatkan Suho untuk berhati-hati, karena ia tidak bisa membaca jangkauan kekuatan Lee Min-sung setelah tubuhnya diambil alih utusan Itarim. Namun dengan penuh keyakinan Suho menjawab tidak perlu khawatir soal itu, karena ia sendiri sudah mempersiapkan sesuatu untuk menghadapi situasi ini. Lalu pada saat itu juga, Suho langsung memberi perintah kepada para mayat monster yang ia simpan di Shadow Dungeon untuk segera bangkit dari balik bayangannya. Sementara Dojin yang melihat pemandangan itu hanya tampak tersenyum, seolah ia memang sudah menantikan momen di mana Suho menggunakan otoritas kegelapan yang sama seperti saat ia menghadapi Sang Darkness. Para prajurit yang Suho bangkitkan kali ini terdiri dari beberapa monster kuat yang sudah ia kalahkan. Di antaranya adalah Kasaka King of the Swamp Blue Venom, Toothed Giant Desert Centipede dan High Troll, yang masing-masing dari mereka berada di rank common. Sedangkan prajurit Shika Tomb Warden yang berdiri paling depan di sisi Suho adalah satu-satunya prajurit bayangan dengan rank elite. Kemudian setelah Suho juga mulai melakukan bone skill dengan Grey dan memanggil Esil yang berdiri teguh di sisinya. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan Suho pun berkata, "Kalau begitu mari kita bertarung dengan mengerahkan segalanya." Saat keduanya sudah siap memulai pertarungan, dan tekanan atmosfer di sekitar mereka semakin berat dipenuhi ketegangan, tiba-tiba muncul notif sistem yang memberitahukan bahwa Suho harus menyelesaikan quest darurat dengan mengalahkan Lee Min-sung yang telah dirasuki utusan Itarim, lalu ambil ingatannya. Atau dengan kata lain, kini tibalah saatnya tekad Suho diuji dalam pertarungan nyata, di mana ia harus membunuh sesama manusia. Sementara di sisi Dojin yang terus menilai kekuatan Suho melalui tubuh Lee Min-sung yang ia kendalikan, kini ia mulai merasakan keanehan atas perubahan dirinya sendiri karena emosi yang tidak sepenuhnya ia pahami. Mengingat sosok Sang Darkness yang pernah menghadapi pasukan dari dimensi lain seorang diri.
Rasa penasarannya terhadap makhluk kuat yang berdiri sendirian di tengah medan perang itu kini kembali muncul. Dan secara tidak langsung, hal itulah yang memicu Dojin untuk menemukan jawabannya dengan bertarung melawan Suho. Di sini kita pun dapat melihat Suho yang memerintahkan Kasaka untuk mulai menyerang Dojin lebih dulu dengan gigitan taring beracunnya. Namun sebelum Kasaka sempat melahap Dojin, dengan cepat Dojin langsung membelah kepala Kasaka menjadi dua. Kemudian ketika Suho mencoba menyelinap dari balik bayangan Kasaka untuk melancarkan serangan kejutan menggunakan tinjunya, sayangnya pukulan Suho itu masih dapat ditahan oleh Dojin. Lalu Dojin juga langsung membalas dengan mengayunkan tebasan pedangnya yang hampir memenggal kepala Suho jika ia tidak segera menghindar. Akan tetapi, tebasan pedang itu justru mengenai Shadow Centipede yang berada di belakang Suho. Sementara begitu Esil memanfaatkan momen itu untuk mengincar kepala Dojin dengan serangan tombaknya. Ternyata Dojin juga bisa menghindari serangan tersebut, bahkan ia hanya butuh satu tangan untuk menangkap tombak Esil sembari berkata, "Kau bukan bagian dari prajurit kegelapan." Saat melihat Esil yang terdesak di bawah tekanan Dojin, dengan cepat Suho segera melesat mendaratkan tendangan ke wajahnya. Namun lagi-lagi tendangan itu bahkan tidak mampu menjatuhkan Dojin. Lalu ia kembali berkata, "Kenapa kau tidak menggunakan Black Soldiersmu?" Hingga sampailah setelah Suho menjawab, "Jika itu yang kau mau, maka akan kutunjukkan padamu." Pada saat itu juga, prajurit bayangan Shika langsung mencengkeram dan membelenggu tubuh Dojin dengan pasir penyegel. Yang kemudian Suho lanjutkan dengan mulai mengumpulkan energi pada tinjunya untuk melancarkan serangan telak yang seharusnya mustahil dihindari Dojin. Namun dalam sepersekian detik ketika tinju mematikan itu baru saja akan dilepaskan Suho, pasir penyegel yang membelenggu Dojin tiba-tiba meledak hingga menimbulkan gelombang kejut yang mampu melenyapkan Shika dan menghempaskan Suho terdorong beberapa meter ke belakang. Selanjutnya, begitu kepulan debu yang menutupi Dojin perlahan menghilang saat ia berkata, "Aku penasaran, apakah egois bagiku jika aku ingin merasakan sensasi itu lagi?" Dengan kecepatan luar biasa, Dojin langsung melayangkan senjatanya untuk menebas Suho dan para prajurit lain yang tersisa, hingga membuat mereka menjerit kesakitan. Kemudian setelah senjata itu kembali ke tangan Dojin, dengan sombongnya Dojin pun berkata, "Sungguh mengecewakan. Padahal prajurit Sang Darkness yang pernah kulawan sangat terlatih, dan masing-masing dari mereka memiliki tekad yang kuat seperti prajurit yang disiplin. Dari luar kekuatanmu mungkin terlihat mirip, tapi kenyataannya jauh berbeda. Bahkan meskipun kau bisa menggunakan otoritas kegelapan seperti itu, faktanya kau gagal menggunakannya secara efektif dalam pertarungan. Jadi kau hanyalah sosok yang belum sempurna." Suho yang mendengarnya kemudian bergumam, "Sial, sejak utusan Itarim mengambil alih tubuh Lee Min-sung, pertarungan ini telah berubah menjadi mimpi buruk, dan kekuatannya pasti adalah S-Rank." Lalu ketika Dojin kembali melanjutkan serangannya sembari berkata, "Jadi itulah alasan kenapa Sang Darkness selalu terlihat kesepian, sebab tidak ada satupun di dunia ini yang bisa berdiri sejajar dengannya." Di sini terlihat Suho yang semakin terdesak menghadapi serangan bertubi-tubi dari Dojin. Bahkan sarung tinju Vulcanhorn yang tidak sanggup menahan gempuran serangan itu seketika hancur berkeping-keping. Dan yang lebih parahnya lagi, kini jantung Suho juga telah ditusuk oleh Dojin, membuatnya memuntahkan darah dan tidak berdaya. Sementara ketika seruan kekhawatiran Esil kepada Suho tidak lagi terdengar, di sisi lain Dojin pun kembali berkata, "Kuakui kau memiliki kekuatan yang besar, tapi keberadaanmu itu sendiri kurang terasa. Jadi itulah alasannya aku akan merebut otoritas kegelapan darimu, mengubahmu menjadi seorang pengikut dan merebut kekuatanmu dengan cara apapun. Jika aku melakukannya, maka aku mungkin bisa memahami perasaan yang dulunya pernah dirasakan oleh Sang Darkness." Di dalam ketidakberdayaan Suho saat menahan sakit dan tidak mampu melepaskan pedang Dojin, meski ia sudah berusaha dengan sekuat tenaganya. Tiba-tiba perkataan Lee Min-sung sebelumnya kembali terngiang dalam ingatan Suho, di mana dia yang membicarakan tentang karakter membosankan tanpa ego, tentang seseorang yang hanya hidup dalam batasan moralitas dan ekspektasi orang lain, dan tentang sosok yang tidak pernah benar-benar tahu apa yang diinginkannya. Selain itu, Suho juga teringat percakapannya dengan Beru yang pernah menanyakan, kenapa belakangan ini Suho tidak menggunakan Shadow Morphing Weapon lagi. Alasannya sederhana, Suho menolak menggunakannya karena Vulcanhorn memiliki attack power yang lebih tinggi dibandingkan Shadow Weapon. Lagi pula ia juga merasa tidak bisa mengendalikannya bersamaan dengan skill lain. Bahkan meski Beru sudah mencoba meyakinkan bahwa orang berbakat seperti Suho pasti mampu melakukannya, nyatanya Suho malah memilih membatasi dirinya sendiri, dengan alasan ayahnya saja tidak pernah menggunakan kemampuan tersebut dalam pertarungan, jadi ia pikir itu takkan berbeda untuknya. Setelah mengingat semua itu, kini Suho bertanya-tanya sejak kapan ia mulai memberi batasan pada dirinya dengan begitu mudah. Hingga ketika Suho menyadari, pembatasan itu mungkin disebabkan oleh dirinya yang masih memiliki kebiasaan berdamai dengan kegagalan dan menerima keadaan tanpa banyak melawan saat ia belum awakened. Kini Suho mulai berpikir bahwa perkataan Lee Min-sung ada benarnya juga, dan pada akhirnya ia tetap akan terseret situasi di mana ia dipaksa mengambil keputusan.
Sampai sejauh ini Suho masih tidak tahu alasan kenapa ia ingin bertambah kuat dan kenapa selama ini ia hanya mengikuti jejak ayahnya. Namun dalam kondisi tubuhnya yang sudah mencapai batas dan detak jantungnya juga nyaris berhenti, tiba-tiba kesadaran itu muncul. Yang dibutuhkan ayahnya bukanlah tiruannya, melainkan ia harus menemukan hal yang hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi dengan tubuhnya yang bersimbah darah dan tangannya yang gemetar, Suho kemudian berusaha mengangkat tangannya sembari berkata, "Bangkitlah." Di sini kita pun dapat melihat para prajurit bayangan yang sebelumnya telah musnah, kini mulai bangkit kembali dan menyatu menjadi sesuatu yang belum pernah ada. Bahkan Dojin sendiri sampai dibuat tercengang diliputi kebingungan, karena fenomena seperti ini belum pernah ia lihat dalam peperangan melawan Sang Darkness. Hingga sampailah ketika seluruh prajurit bayangan yang dipenuhi kegelapan itu telah diserap menyelimuti tubuh Suho sepenuhnya. Sementara Grey yang sebelumnya melakukan bonding kini telah dipaksa memisahkan diri, bahkan Beru juga dibuat kesulitan untuk mempertahankan bentuk fisiknya. Dari dalam kegelapan itu, sebuah kekuatan baru telah bangkit melawan kematian. Ini bukan sekedar kebangkitan biasa, dan bukan juga sekedar bayangan yang meniru Sang Darkness. Tapi ini adalah perwujudan dari kehendak jiwanya sendiri, yang selama ini tertahan oleh keraguan dan pertanyaan tanpa jawaban. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.